kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat malam kaum muda, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kami dari Majelis Jemaat GKP Rawamangun beserta dengan pemuda, pemudi, dan remaja GKP Rawamangun menyapa saudara dengan ucapan Shalom Elohim. Baru saja kita memulai PA di awal tahun ini, tapi kita menghentikannya karena virus corona, sehingga beberapa waktu kita tidak mengambil kegiatan sebagaimana mestinya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tenggelam dikuasai oleh masalah. Karena apabila kita dekat bersatu dengan Sang Kreator, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang kreatif dan berkreasi mengatasi kesulitan itu. Dan kegiatan ini adalah merupakan satu kreasi baru di tengah-tengah PA, pemuda-pemudi dan remaja, untuk melanjutkan pembelajaran dalam bentuk yang berbeda. Bersama ini saya dengan Christian Sinaga dan Jessica Manurung, Brenda Manurung. Kami berempat untuk mewakili saudara-saudara dalam diskusi ini. Dan sebagaimana biasanya dalam PA dengan tema menjauhi hawa nafsu duniawi dari Kolose 3 ayat yang ke-16. Kita akan mulai ibadah kita atau PA kita. Kita memasuki dalam doa yang dibawakan oleh Christian Sinaga. Sebelum kita memulai PA kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini, dan Engkau masih memberi kami berkat yang melimpah sampai saat ini. Bapak, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan, dan juga kami bisa berkumpul kembali Bapak untuk membahas sedikit firman-Mu yang akan kami berikan kepada teman-teman kami, murid-mudi kami yang ada dimanapun murid-mudi kami berada Bapak. Dan juga berkatilah pemuda-pemudi kami dan remaja dimanapun mereka berada, maupun mereka melakukan aktivitas di luar rumah ataupun di rumah saja. Berilah mereka kesehatan dan Engkau selalu sertai. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing Bapak, kedua orang tua muda kami, kiranya kedua orang tua kami selalu panjang umur, sehat selalu Bapak. Dan kami juga berdoa untuk kondisi negara kami ataupun dunia kami dengan virus COVID-19 ini Bapak. Semoga virus ini cepat berlalu dan kami semua anak-anakmu bisa kembali beribadah dan melakukan aktivitas ini dengan normal. Inilah doa kami Bapak untuk memulai kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jadi bacaan harinya adalah Kolose 3 ayat 1 sampai 6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisen, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudara, tema kita di Pemudi GKPI secara keseluruhan adalah mengambil tema bulan ini dalam bulan Mei, yakni memikirkan perkara yang di atas. Dan tema kita minggu ini adalah menjauhi nafsu duniawi dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tadi. Saudara-saudara, tema memikirkan perkara-perkara di atas tentu yang dimaksud bukanlah memikirkan benda-benda cakrawala atau yang ada di planet sana. Jauh dari situ. Dan juga bukan persoalan-persoalan masalah perbintangan, apalagi horoskop. Meskipun saya tahu bahwa pemuda sangat tertarik membicarakan itu, karena melalui horoskop itu kadang-kadang mereka lebih percaya diri, apalagi dalam horoskop itu dikatakan jodoh Anda minggu ini, kan gitu ya. Jadi itu sangat menarik, tapi bukan itu yang mau kita perbincangkan dalam pertemuan kita kali ini. Yang mau kita lihat adalah bahwa dikatakan kalau engkau sudah yakin dalam kebangkitan Kristus, berarti manusia-manusia yang disapa melalui surat ini adalah manusia-manusia yang sudah dientaskan dari dosa. Artinya, sudah sama-sama Tuhan telah menyelesaikan dosanya, dan dia pun sudah merasa yakin di dalam Tuhan dosanya diselesaikan. Sudah dibayar melalui kematian Yesus Kristus, bahkan bukan hanya dibayar, tapi melalui kebangkitan Yesus Kristus telah terbuka satu kehidupan yang baru, cakrawala yang baru, dunia yang baru, bahkan yang katakan hidup yang kekal. Oleh karena itu, kehidupan kita bukan lagi berkewarganegaraan di bumi ini, melainkan sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Karena sudah ditebus, sudah dijanjikan akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ke berapa teh? 20. Ayat itu. Filipi yang ketiga ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20 sana, 21. Dikatakan bahwa kewargaan negara kita adalah dari surga, di mana kita menunggu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dengan kata lain, sekalipun memang kita sekarang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita adalah sebagai turis di sini. Tujuan kita bukan di dunia ini, bukan untuk memiliki dunia ini, tetapi mengelola dunia ini sebagai milik Allah. Kita diberikan kepercayaan sebagai pengelola dunia ini yang akan kita tinggalkan nanti. Karena sungguh nggak ada yang bisa kita bawa ke dunia ini, dan tidak ada juga yang kita kan bawa dari dunia ini. Karena kita hanya menunggu kedatangan Sang Juru Selamat yang telah menebus kita dari dosa itu, yang mati untuk kita, bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita bahkan naik ke surga. Kita tunggu bahwa semuanya akan diubah bersama dengan Dia. Oleh karena itu, untuk memelihara hidup yang kekal itu, supaya janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita tetap terjaga dan terpelihara. Tentu kan hidup yang kekal ini kan dirawat, seperti kita merawat tumbuhan. Karena iman kita kan bertumbuh, perjalanan hidup kita juga akan bertumbuh. Maka bagaimana kita merawat kepercayaan, iman, harapan yang ada bagi kita, kita harus juga merawatnya dengan cara menghilangkan, bukan hanya mengurangi, mematikan keinginan daging yang di dalamnya ada percabulan, ada kenajisan, ada hawa nafsu,
nafsu jahat, serakah, dan penyembahan berhala. Semuanya ini akan mendatangkan murka Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah yakin memiliki hidup yang kekal, maka kita juga harus lebih banyak memikirkan masalah surgawi, sementara kita mematikan hal-hal yang duniawi. Kira-kira demikian yang boleh saya gambarkan sebagai para pemuda di jemaat kita, mewakili pemuda yang ada di Nusantara ini. Bagaimana pandangannya? Ayo, siapa duluan ini? Mungkin dari saya. Oke, silakan Christian. Saya Christian Sinaga. Yang saya akan tanyakan, kita selaku orang Kristen atau umat Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bisa kita lihat gak sih ciri-ciri orang yang sudah ditebus, hingga kita bisa, mungkin kita bisa belajar, ini ciri-cirinya, jadi kita kedepannya mungkin bisa lebih baik, melakukan yang lebih baik. Karena kan kita sendiri di dalam dunia ini pasti juga harus belajar satu sama lain gimana menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Ada yang bisa memberi penjelasan? Coba dulu si jawab kita bisa. Siapa? Jessica atau si Brenda? Silakan. Yang sudah ditebus, dia mau menolong orang lain. Suka menolong maksudnya? Ya. Oke. Mengampuni. Oke. Mengampuni. Mengasihi orang-orang yang walaupun nggak berbuat baik sama dia gitu. Oke. Sekarang coba tanya lagi dulu. Kenapa rupanya harus mengampuni? Mengapa harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. apakah pengampunan itu menjadi ciri? Maksudnya ciri? Tadi dia tanya, apa sih cirinya orang-orang yang sudah ditebus? Apakah pengampunan itu menjadi ciri dari orang percaya? Bisa. Iya. Salah satu ciri kita adalah mengampuni. Jadi kalau kita ternyata nggak mampu mengampuni, artinya kalau kita tidak mampu mengampuni, berarti kita siapa dong? Apakah kita anak Tuhan? Bukan. Jadi bukan anak Tuhan kita maksudnya. Iya. Kalau aku egois, sedikit kesalahan orang nggak bisa kuampuni, berarti aku siapa? Bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Bisa? Itulah cirinya. Jadi sebenarnya ciri-ciri kekristenan itu gampang kita lihat. Apalagi kalau Tuhan Yesus nanti mengajarkan, kalau ditampar pipi kiri, ya itu ciri enggak? Ya kan? Oke. Yang berikut ada pertanyaan lagi? Dari saya deh. Oke, Jessica. Nah, kenapa sih keinginan dunia atau daging itu harus dilarang? Kan masalah seksual itu kan adalah masalah dorongan. Dan kenapa kayak orang yang ngelakuin seksual atau keinginan duniawi yang lain tuh mereka udah tahu kalau itu salah, ya mereka tetap ngelakuin itu. Kenapa? Oke, silakan. Siapa bisa memberikan penjelasan pendahuluan? Mungkin lebih tepatnya kalau bisa kita membahas keinginan dunia kan itu memang sudah lebih tepatnya itu kan menjadi kita manusia lebih tepatnya tidak bisa mengelak, karena kalau kita bisa mengelak berarti kita bisa sudah sama katakan bersangkutan. Tapi kalau sejauh ini saya tangkap bahwa ada beberapa yang bisa kita elak, tetapi kalau masalah seksual mungkin agak susah mulai lagi, karena ini adalah hawa nafsu yang pasti akan semua orang atau semua manusia mempunyai hal seperti itu, dengan seksual seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya ya yang kita harus kita perangi gimana cara kita untuk kita melakukannya lebih baik aja, maksudnya bukan lebih baiknya di sini ya pemikiran kita lebih positif untuk menghadapi hal-hal di dunia ini.
agar kita juga bisa lebih fokus terhadap yang ada di surga. Contohnya kita mungkin bisa berbuat baik pada sesama kita. Mungkin kita sesama bukan hanya sama umat Kristen ya, tapi sesama yang lain, agama lain ataupun mungkin ada teman-teman, terutama pendeta yang bisa menambahkan tentang mengapa dunia daging harus dilarang. Ya, jadi masalah seksual, keinginan daging secara biologis itu adalah hal yang lumrah. Tapi hal yang lumrah ini bukan hanya dalam manusia, bukan hanya pada manusia, sama binatang juga sama. Jadi yang membedakan kita juga dari binatang adalah kemampuan kita sebenarnya bagaimana menahan, menguasai diri. Sayang, tidak ada orang yang bisa menguasai diri kalau tidak bersama dengan Kristus. Ya, makanya dia katakan di Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar aku, kau tidak dapat berbuat apapun. Makanya kalau kita mau mengekang diri kita, kalau dalam bahasa Paulus selalu mengatakan mematikan keinginan-keinginan daging. Di luar Tuhan nggak mungkin. Kita membawa diri kita. Ya. Oke, silakan. Ada lagi dari Brenda. Aku mau nanya, Mam. Ketika Tuhan akan menjemput kita, apa sih yang akan kita rasakan atau apa yang kita alami gitu, tak seperti tandanya atau gimana? Oke, ada yang memberikan penjelasan? Boleh membantu Brenda dalam pertanyaannya mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Mungkin kalau misalnya kalau saya melihat bahwa mungkin nanti bisa dibenarkan oleh orang pendeta, yang saya tahu itu akan ada dibahas di kitab Wahyu. Di sana ada beberapa ciri-cirinya, di mana akhirnya ada nabi-nabi palsu. Ya. Banyak nabi-nabi palsu yang akan berkeliaran atau muncul di dalam dunia ini. Ya. Disitulah akhirnya kita bisa tahu, oh, dunia ini ya udah mau mendekat lah kiamat. Nabi-nabi palsu itu, yang dimaksud nabi-nabi palsu adalah yang mengabarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin itu, mungkin ada Jessica mau Ada Jessica? Menurut aku tuh cuma kayak misalnya ada banyak kejadian yang tapi berjalannya tuh kayak beruntun gitu. Itu mungkin juga bisa jadi salah satu ciri-ciri akhir zaman menurut aku sih. Ya, Yesus pernah mengatakan, lihatlah tanda-tanda yang ada di bumi ini. Lihatlah tanda-tanda alam. Tapi bukan kode alam ya. Kode alam dipakai jadi perjudian. Yang kita pakai adalah tanda-tanda alam. Bahwa di dunia ini nanti akan banyak perang. Ya, banyak kekacauan yang ada terjadi. Bahkan matahari nanti akan bersinar. Bulan akan redup. Gempa bumi akan semakin sering. Itu awal dari kedatangan Yesus yang kedua. Masih awalnya. Kan tadi menyangkut tanda-tanda. Maka tanda-tandanya itu. Tadi sudah dikatakan Kristen, akhir zaman akan ditandai ciri-cirinya. Yang pertama, yang paling nyata nanti, banyaknya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengajar bawa ke sana ke sini dan lain sebagainya. Ya, banyak perang terjadi di mana-mana, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu menjadi tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Udah muncul enggak? Udah muncul menurutmu tanda-tanda itu? Bisa dibilang dia sudah memulai. Kayaknya sih sudah. Lihat aja tanda alam, misalnya kita tambahkan dikit masalah ozon. Ozon itu udah makin bolongnya itu udah makin besar, matahari udah makin langsung, kan panas di bumi makin tinggi. Gunung es yang ada di Everest, yang di Irian aja udah mencair. Tanda-tandanya temperatur makin naik. Kalau makin naik kita makin tahan enggak. Jadi kalau dilanjutkan itu nanti
Kita lihat tanda-tanda alam ini, kedatangan Yesus akan dilihat dari situ. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Mungkin yang ingin aku tanya, kan tadi kita udah tahu tanda-tandanya, terus tadi udah bahas tentang penebusan dan juga tentang hal nafsu. Yang sekarang kita bahas tentang surga, terutama di dalam kami pemuda-pemudi kan lebih banyak memikirkan hal-hal daging. Gimana sih memprioritaskan hal-hal surga untuk menjadi prioritas utama? Ya sembari kami juga bisa berjalan lah ke depannya lebih baik, hal surga bisa lebih ditinggikan daripada hal daging itu, seperti apa? Ya, menurut kita gimana? Apa itu surga itu? Apa kepentingannya sama kita? Ayo, siapa yang beri jawaban? Aku coba jawab ya. Coba. Kalau menurut aku sih ya, dari yang aku udah pelajari, kita hidup di dunia ini kan cuma sementara gitu. Sebenarnya tujuan kita hidup tuh apa sih di dunia ini? Dan sebenarnya tujuan kita tuh tujuan kita yang sebenarnya itu hidup di surga kan. Nah itu maka karena itu kenapa kita harus mikirin tujuan kita yang sebenarnya gitu, karena yang di dunia ini cuma sementara, buat apa dipikirin sebegitunya gitu. Sedangkan tujuan kita yang selamanya yang kekal itu di surga sana gitu. Bener kan? Ya, gimana Jessica pandanganmu mengenai surga ini? Ya, jadi surga itu jangan kita lihat hanya ada di atas gitu ya. Tapi surga itu di mana kerajaan Allah. Yesus katakan gini, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapa banyak tempat. Jadi hidup yang kekal itu tidak selalu dikatakan surga, tapi kembali kepada kehadiran Allah. Sejatinya kan tujuan manusia itu adalah masuk dalam kerajaan surga sebagaimana dijanjikan dalam firman Tuhan. Itulah destination atau tujuan akhir dari semua perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini bukan akhir kalau mati, tapi awal masuk di destination dalam kehidupan yang kekal itu. Makanya mana yang lebih banyak kita pikirkan? Dunia ini itu hidup kekal. Harusnya. Tapi kenapa jadi dunia ini terus? Inilah kekuatan iblis menyelewengkan pandangan kita, ditarik ke perkara yang tidak seharusnya, sehingga kita melihat hal-hal duniawi itu menjadi segala-galanya, tinggal masalah surgawi. Jadi sebagai pemuda gereja, kita harus mulai membangun pemahaman ini di dalam Tuhan, supaya kita memikirkan hal-hal yang di atas. Jadi hal-hal yang di atas itu akan memampukan kita membangun disiplin baru. Masalah seks misalnya, masalah kerakusan, masalah ini. Jadi hidup yang kekal yang di surga sana akan membawa dinamika baru bagi kita. Karena dialah yang akan mengontrol kehidupan kita. Makanya semakin kita arahkan hidup kita ke hidup yang baru, maka semakin kita terkontrol dan meninggalkan pemikiran-pemikiran duniawi. Harus diingat, kita kan di sini kan turis. Hanya sebentar kita berjalan di dunia ini. Hanya cari pengalaman kita. Cari pengalaman. Itu sebabnya saya pernah mendengar seseorang mengatakan, hidup ini adalah sekolah untuk memasuki hidup yang kekal. Bagaimana kita belajar dalam sekolah kehidupan ini sehingga kita bisa dibawa Kristus masuk ke dalam hidup yang kekal. Kira-kira begitu yang boleh kami simpulkan dari percakapan kita di malam hari ini. Saudara-saudara pemuda dan remaja GKP Rawamangun, dimanapun Anda mendengarkan percakapan ini, kami tahu percakapan ini sangat sederhana, tapi biarlah nanti Roh Kudus akan mengembangkan dalam pikiran kita masing-masing, agar kita semakin memikirkan hal-hal yang di surga, bukan hal-hal yang di dunia, karena kita memang dimampukan untuk itu. Sampai jumpa di PA mendatang dalam diskusi bersama di minggu yang akan datang.
Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami untuk memahami firman-Mu. Bagaimana kami Tuhan memikirkan hal-hal yang di surga, hal-hal yang menjadi tujuan hidup kami, sembari kami mendapat kekuatan untuk menekang hal-hal yang duniawi. Karena kekuatan surgawi akan mendinamisasikan kami untuk mengekang semua keinginan-keinginan jasmani, sehingga kami sebagaimana hidup diinginkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terimalah doa kami yang boleh kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita duduk bisa bersalaman. Mari kita bersalaman di dalam hati kita masing-masing. Halo teman-teman semua, gimana PA hari ini? Jangan lupa ya, minggu depan masih akan ada PA berikutnya. Nah, untuk minggu depan, Nas diambil dari Ulangan 28 ayat 12-15 dengan tema menjadi orang yang luar biasa. Di sini tujuannya adalah agar pemuda taat kepada Tuhan menuju hidup sukses dan diberkati. Kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai tema untuk minggu depan, bisa ditulis di kolom komentar. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.